Halo, Nona. Ahem, Ayah, coba lihat dirimu. Di rumah, kamu bisa jadi direktur. Banyak perusahaan, tapi malah mau jadi sales di H-Group. Terpapar panas dan hujan, apa enaknya? kalau kerja di perusahaan sendiri, orang-orang pasti tahu aku anakmu. Bagaimana aku bisa membuktikan diri? Hi Group juga sedang susah sekarang. Paman Hi kesehatannya tidak baik. Lagi pula, keluarga kita kan masih ada hubungan. Bisa bantu sedikit ya bantu. Director Stu. Sekarang, Nona Wanshu adalah sales terbaik di Hi Group. Target setengah tahunnya setengah dari departemen. Sekarang, Hi Group sangat bergantung pada Nona kita. Dulu aku setuju kamu pergi, berpikir supaya lebih dekat dengan anak H-Group itu. Tapi dia malah keluar negeri setengah tahun, jarang kabar. Nanti kalau dia pulang, kamu harus lihat baik-baik. Apakah dia layak kamu serahkan hidupmu? Kalau tidak cocok, kita batalkan saja pernikahan ini. Ayah akan cari yang lebih baik untukmu. Sudah, aku tahu. Aku benar-benar harus kerja. Aku pergi dulu. Baiklah. Kamu sudah pulang. Sebaiknya temui dulu Wanshu. Uruzan Pertunangan Kalian Berdua. Segera ditetapkan. Ayah, aku baru pulang. Lagi pula, kondisimu sudah begini. Masih ingat pertenangan masa Kessel ITU? Kamu tahu apa? Wanshu. Sopan, berpendidikan, dan sangat mampu. Sekarang, Hi Group kita, lebih dari setengah bisnisnya, ditopang olehnya. Dia mau menikah ke keluarga Hi. Itu sudah rezeki nenek moyang kita. Ayah, ada urusan mendesak di perusahaan. Aku akan urus. Kamu istirahat yang baik. Dazar anak bandel. Ingat baik-baik, calon istrimu namanya Suanshu. Tahu. Su Wanshu. Dengar namanya saja sudah seperti wanita kaku dan membosankan. Halo, sayang. Young Masterin, kapan kamu datang mencariku? Aku sangat merindukanmu. Wah, aku segera sampai. Tunggu aku dengan baik. Wah, si sibuk Lucy, sales terbaik kita. Akhirnya datang kerja juga. Kupikir kamu dapat order besar. Jadi abaikan semua peraturan perusahaan. Lucy, berhenti. Ada APA? Aku bicara, kamu tidak dengar? Bulan ini kamu sudah telat 3 kali. Disiplin you kakao, sangat parah sifatnya. Peraturan terbaru perusahaan. Telat kumulatif 3 kali. Harus pakai baju ini, dan arak-arakan di jalan, sebagai peringatan. Lucy, silakan. Chu Zayamo. Kamu terlalu ikut campur. Aku dari divisi penjualan. Keluar ketemu klien itu biasa. Direktur Hi sendiri yang setuju. Kami bisa kerja fleksibel. Berdasarkan apa kamu tekan aku soal absen? Direktur Hi sakit parah. Sekarang perusahaan dipegang putra mahkota. Aku bantu dia mendisiplinkan karyawan yang bandel. Ada masalah? Putra mahkota? Maksudmu Hi Sharon? Bukannya dia tunanganku? Kamu bilang apa? Enggak apa-apa. Hi Xian sudah pulang? Kamu siapa? Berani-beraninya cari-cari info soal putra mahkota. Cepat ganti bajunya. Jangan buang-buang waktu orang. Kakak Lucy kan top sales. Dia pasti sering keluar ketemu klien. Kalau harus patuh ketat pada jam masuk kantor, untuk membatasinya. Noti, bisnis perusahaan gimana? Diam. Jalankan bisnis sama absen bentrok, aturan ya aturan. Siapapun gak boleh kecuali. Ini aturan yang langsung ditetapkan yang Master An. Kamu sebagai top sales perusahaan, harusnya jadi contoh. Peraturanmu ini, aku nggak terima. Kalau berani, suruh Hi Xian, langsung bilang ke aku. Kamu siapa juga mau ketemu yang Master An?
Jujur ku beritahu, yang Master An paling benci, orang yang gak patuh aturan. Gak mau pakai juga boleh. Yang Master An punya kebiasaan bersih-bersih. Kalau gitu, ambil lab sekarang, dan pergi ke kantor direktur. Bersihkan lantai sambil berlutut. Terutama kamar mandi. Kalau ada sehelai rambut pun, Young Master An pasti marah. Aku sales, bukan cleaning service. Kamu mau jadi kaki tangan? Jangan lebakin aku. Kamu sebut siapa anjing? Ku Sia Omo, kamu ngapain? Lepasin aku. Jangan kira dapat beberapa proyek besar, lalu merasa hebat. Hari ini aku kasih tahu kamu. Di sini siapa yang berkuasa? Lantai ini. Hari ini mau nggak mau kamu harus bersihkan. Harus bersihkan. Aku harus ngapain? Aku sendiri yang tahu. Kalau kamu punya masalah sama aku, suruh Hishuren yang pecat aku. Lihat siapa yang butuh perusahaan, atau perusahaan yang butuh aku. Siapa yang berani-beraninya? Berani bicara senaknya di perusahaanku? Kamu? Iya, betul juga ya, Ani. Lauhi, bisnis itu seperti medan perang. Si An masih terlalu muda. Kita butuh seorang nahkoda yang lebih berwibawa. Wibawa. Kalau aku bilang tunangan si An adalah putri satu-satunya keluarga Su dari Jiangzhou? Kamu bilang orang terkaya di Jiangzhou, keluarga Su? Betul. Putri mereka adalah calon menantu keluarga Hikita. Menurutmu, dengan hubungan seperti ini, apa si An masih tidak bisa mengendalikan situasi? Lauhi, kenapa tidak bilang dari dulu? Ada keluarga Su yang jadi pelindung besar. Lalu apalagi yang perlu dikhawatirkan? Ayah, Sian muda dan berbakat. Lagi punya pendamping yang baik. Kami pasti akan mendukung sepenuhnya. Baiklah. Si An ada di mana? Cepat atur. Dia bertemu dengan Wan Shu. Jaga hubungannya tetap stabil. Tuan muda sudah pergi ke perusahaan. Seharusnya sudah bertemu dengan Nona Su. C'est la ma Pertunangan Maziada. Keluarga Hikita. Maziada polluant. Selamat datang di rumah, Tuanan. Tuanan. Ini dia His Hian. Tunanganku. Barusan, kata-kata itu, adalah kamu yang bilang? Tuanan, ini dia Lucy itu. Dia tiap hari mengandalkan prestasi kerjanya yang bagus. Sama sekali tidak peduli aturan perusahaan. Sering telat dan pulang cepat. Aku cuma manager dia sedikit. Dia malah membantah. Tuanan, kamu harus membelaku. Oh ya? Kuma sales risai, berani sekali dia berlaku semuanya. Dengarkan baik-baik. Ku Sia Omo adalah wanitaku. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggunya lagi, berarti melawan His Hian. Dia keterlaluan banget sih. Hishuren, aku ingat. Kamu kan punya tunangan? Memangnya kenapa? Bahkan soal aku punya tunangan atau tidak, sudah kamu selidiki? Kenapa? Kamu suka sama aku? Tuanan, kayaknya dia tuh, setiap hari mikirin, gimana caranya, naik kelas jadi orang kaya. Iya dong. Nggak tahu berapa banyak cewek, yang berusaha mati-matian. Pengen jadi, nyonya besar keluarga Hi. Betul. Di rumah, memang udah diaturin, tunangan buat gue. Tapi apa artinya itu? Gue ini kaya dan berkuasa. Satu tunangan aja. Malahan, kayak pangeran mahkota zaman dulu, nikahin beberapa selir. Juga nggak masalah. Maksudnya, kayak bos sih, yang hebat gini, wajar aja punya beberapa cewek. Orang manggil lo, pangeran mahkota. Lo malah beneran. Dinasti King sudah runtuh lama. Simpan deh, mimpi jadi kaisar yang konyol itu. Sama, jangan pikir semua cewek. Kayak, yang di samping lo ini. Mau nempelin diri sendiri. Hishuren, lo bikin gue jijik. Lo bilang apa? Gue bilang, lo bikin gue
Jijik. Beraninya dia ya. Oak. Bagus, lo siapa sih? Berani ngomong kayak gini ke gue. Gue kasih tahu. Perusahaan kita nggak butuh sales kampungan kayak lo. Young Masterin. Jangan bilang gitu, Kakak Lucy. Kan juara penjualan di perusahaan. Juara penjualan lagi kenapa? Cuma keberuntungan aja. Kebetulan naik kapal besar. Grabhi ini. Tanpa platform perusahaan. Dia itu siapa? Hishuren. Awalnya gue kira, lo cuma playboy, yang gak becus. Sekarang lihat. Gue terlalu tinggi ngirain lo. Lo sebenarnya cuma sampong. Gak bisa bedain yang benar salah. Orang bego. Lo berani menghina gue? Young Masterin, lihat dia. Dia sama sekali nggak menghargai lo. Lucy ya? Jengge ya. Sekarang gue umumin secara resmi. Lo dipecat. Pecat gue? Lo belum punya hak buat itu. Gue nggak punya hak? Lo ngira lo siapa? Gue kasih tahu. Perusahaan ini margahi. Gue juga margahi. Di sini, gue suruh siapa pergi, ya harus pergi. Baiklah. Kau yang bilang begitu. Aku pergi. TAPI kau. Jangan menyesal nanti. Menyesal? Lucy, apa kau sudah linglung? Perusahaan tanpa dirimu justru akan berjalan lebih lancar. Betul. Yang akan menyesal adalah kau. Setelah meninggalkan keluarga He. Nanti, mungkin kau tidak akan bisa menemukan pekerjaan sebaik ini lagi. Oh ya? Kalau begitu, coba saja. Lihat siapa yang tidak bisa lepas dari siapa. Allô. Pam and He. Ini Wanshu. Sekarang, saya secara resmi mengajukan pengunduran diri kepada Anda. Mengundurkan diri? Kenapa? Apa di perusahaan ada yang Mangangumu? katakan pada paman? Paman yang akan membelamu. Eksekutif baru di perusahaan. Meremikan pengkepaian kesel saya. Menganggap saya tidak penting. Jadi saya mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Agar tidak mengganggu pandangannya. Pimpinan baru itu, mungkinkah Hisian, bajingan itu? Calo begitu, katakan padaku. Pimpinan baru itu, Siapa? Dia. Jadi kau adalah sandaran yang dicari Lucy. Begitu ya? Dengarkan baik-baik. Lucy di perusahaan. Sikapnya tidak baik, melawan atasan. Sudah dipecat. Un tung bucan anaku. Jadiko Adala. pimpinan baru itu? Siapa yang memberimu kewenangan untuk memecat Wanshu? Jadi bagaimana? Mau membelanya? Kau tahu siapa orang di belakangku? ITU? Kalau kau masih banyak bicara. Percaya tidak? Aku akan menyuruh orang menghabisi kekasih kecilmu itu. Kurang ajar. Kaloko Berani menyantu Wanshu. Sedikit pain. Aku akan segera mengusirmu dari perusahaan, membuatmu tidak bisa bangkit selamanya. Ayah, suara ini, kok mirip sekali dengan ayahku? Kau, si tua bangka. Bualanmu saja harus pakai naskah. Membuatku tidak bisa bangkit selamanya? Kau pikir kau siapa? Koakan Segeratau. Siapa aku? Tapi. Sebelum itu. Kaloko Berani menyantu c'est les rembu Wanshu. Aku akan mengambil nyawamu. Baik. Kalau begitu, aku tunggu di sini. Aku lihat, bagaimana kau ambil nyawaku. Kurang ajar. Sungguh keterlaluan. Cepat. Ke perusahaan. Wanshu tidak boleh. Mangalami Mazala sedikit pain. Saya, Direktur Utama. Tidak bisa terjadi hal sebesar ini. Aku harus menelepon sendiri. Que Pakshu. Allô. Pakshu? Wanshu mengalami masalah. Apa katamu? Siapa yang berani mengganggu anak perempuanku? Siapkan mobil sekarang juga. Kumpulkan semua orang. Jemput Nona pulang.
Young Masterin. Ada APA? Tidak ada APA. Suara tadi kok makin mirip ayahku ya? Masa sih? Kalau dia kenal Pak He, mana mungkin dia cuma karyawan kecil di perusahaan. Pasti cuma dia cari orang buat acting saja. Betul. Benar. Bikin-bikin drama. Sampai ke keluarga He. Sungguh cari mati. Manajer HRD mana? Segera buatkan laporan pemecatan. Aku mau pecat orang dari divisi penjualan. Lucy. Yang Master He, laporan yang Anda minta. Cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan, langsung lenyap dari pandanganku. Astaga. Saint-Pongeron, benar-benar mau memecat Kak Lucy? Siapa suruh dia salah musuh, malah berani sama sang pangeran. Wajar saja. Oh iya, Lucy. Nama aslimu. Apa ya? Ingat, tanda tangan pakai nama asli. Jangan pakai nama panggilan perusahaan. Kau yakin? Mau aku tanda tangan ini? Banyak omong. Cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan, minggir. Melihatmu saja sudah mengganggu. Baik. Seperti yang kau inginkan. Keharap kau tidak menyesal. Masih menunda apa lagi? Cap perusahaan mana? Mengingat jasamu untuk perusahaan selama bertahun-tahun ini, cap ini akan kuteken sendiri. Bisa dibilang mengantarmu pergi. Bagaimana? Cukup baik kan? Yang Master He, haruskah kita menunggu Pak He kembali? Jangan banyak bicara. Sekarang perusahaan dipimpin Yang Master An. Cap perusahaan. Su Wan Shu. Tu Nanganmu. Bernama Suan Shu. Kau adalah Suan Shu? Kau adalah tunangan yang diperkenalkan ayahku. Masa sih? Dia kumasiran. Sales recehan yang mobil aja nggak mampu beli. Mana mungkin direktur utama akan mencarikanmu tunangan seperti ini? Menurutku, sepertinya dia yang carry nama tunanganmu. Lalu sengaja pakai cara begini buat menarik perhatianmu. Chuzayamo. Kamu kira semua orang sama kayak kamu? Cuma tahu muter-muter ngikutin cowok? Berani beraninya menghina aku. Tamuplah ini buatmu. Udah dari dulu aku nggak suka wajahmu yang sok jago itu. Bikin kesel aja. Young Master He. Di depanmu aja dia berani mukul aku. Dia sama sekali nggak menghormatimu. Wanataku berani kau pukul? Kayaknya hidupmu udah kebanyakan. Ayo, orang-orang. Tahan dia buatku. Kalian mau apa? Mau apa? Kamu mukul Shalma. Aku pasti balas dendam buat dia. Sayang. Gimana dia mukul kamu? Balas aja sama caranya, sampai kamu puas. Makasih, Yang Master He. Hishuren. Aku kan tunanganmu. Masih berani bohong. Keluarga He mustahil punya tunangan kayak kamu. Kalian akan membayar semua yang kalian lakukan hari ini. Young Master He, lihat dia. Dia masih mengancam kita. Bandel banget sih. Suruh dia berlutut.
Kalau hari ini nggak sujud minta maaf, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Hishuren berani beraninya kau. Di sini, nggak ada hal yang Hisian nggak berani lakukan. Ayo, serang. Siapa yang berani sentuh dia? Itu kan orang di samping direktur utama. Sekretaris Qin yang paling dipercaya. Kenapa dia bisa datang ke sini? Iya. Paman Qin. Kenapa kamu datang? Apa ayahku kenapa-napa? Tenong, Young Master. Direktur utama baik-baik saja. Terus kenapa kamu? Sekretaris Qin, pas banget kamu datang. Barusan ada karyawan yang nggak tahu diri. Nggak cuma mengaku-aku sebagai tunangan yang Master He, tapi juga melawan atasan. Setelah ketahuan, malah berani mukul orang. Apa? Berani berkelahi di perusahaan. Siapa yang Bejitu Lansong? Dia itu. Nona Su? Paman Qin, kau kenal dia? Bangset, lepaskan Nona Su sekarang. Kau tidak mau tanganmu lagi? Sekretaris Qin. Wanita inilah orangnya. Barusan dia tidak hanya melawan Tuan Mudaan, tapi juga memukul saya. Diam, kau tahu siapa dia? Dia siapa lagi? Cuma seorang sales kampungan yang lisik dan menyusup ke kelompok He. Tuan Muda, dialah tunangan yang ditetapkan khusus untukmu. Ola Kechua Dewan. APA. Paman Qin, kau bercanda apa? Keluarga He di Jiangzhou juga termasuk keluarga kaya terkemuka. Tunangan yang dikenalkan ayahku untukku, mungkin seorang sales kampungan seperti ini? Tuan Muda, mana mungkin saya bercanda. Tentang hal seperti ini, saya datang ke perusahaan hari ini. Atas perintah Kechua Dewan. Untuk melindungi Nona Su. Saya sudah bersusah payah untuk bisa mendekati Tuan Mudaan. Dia kenapa bisa jadi tunangan Tuan Mudaan dengan mudah begitu? Terima kasih, Paman Qin. Kalau bukan karena Paman, hari ini saya pasti tidak bisa membela diri. Nona Su terlalu berlebihan. Ini adalah tugas saya. Tuan Mudaan, sekarang saya mengerti kenapa dia berani bersikap begitu langsung di perusahaan dan sama sekali tidak menganggapmu. Ternyata dia sudah bergantung pada Sekretaris Qin. Kau langsung. Tunangan yang diatur ketua dewan, untuk Tuan Mudaan, pasti putri keluarga kaya, yang enggan dan berkelas. Mana mungkin dia makhluk hina seperti ini? Ayahku juga bilang, tunangan yang dikenalkan untukku itu terpelajar dan sangat cakap. Jadi pasti mereka berdua bekerja sama untuk berakting, menipu saya, agar dia bisa bertahan lebih lama di perusahaan dan mendapat lebih banyak keuntungan. Chu Xiaomou, jangan asal bicara di sini. Kau pikir semua orang sama sepertimu, yang hanya memikirkan cara mendaki tangga sosial? Lalu apa buktimu bahwa kau adalah tunangan Tuan Mudaan? Nah, lihat, kau cuma seorang penipu. Masih bengong apa? Seret dia keluar. Tunggu, saya punya bukti. Foto ini cukup membuktikan bahwa Nona Su adalah tunangan Tuan Mudaan. Foto ini diberikan langsung oleh direktur utama kepada saya. Foto Nona Su. Tujuannya adalah agar saya bisa mengenalinya. Ini sudah cukup untuk membuktikan identitas Nona Su. Karena sudah pulang, sebaiknya temui dulu Wan Shu. Perihal pernikahan kalian berdua ini. C'est Rakita t'es quand? Masa iya? Dia benar-benar tunangan yang diatur ayahku untukku? Tuan Muda, saya sudah mengikuti direktur utama lebih dari 20 tahun. Masa iya saya berani bercanda dalam hal seperti ini? Sebuah foto bisa buktikan apa?
Bagaimana kalau kamu memanfaatkan kedekatanmu dengan direktur utama, lalu mencurinya saat dia lengah? Omong kosong. Sebuah foto memang tidak bisa membuktikan apa-apa. Kalau yang ini, Ini adalah pusaka turun-temurun keluarga He. Kenapa bisa ada di tanganmu? saat pertunangan dulu, Paman He sendiri menyerahkan gelang giok ini kepada Ebikyo sebagai tanda janji pernikahan. Sebagai balasannya, keluarga Su memberikan sebuah giok bermotif naga. Jika tebakanku tidak salah, giok itu sekarang seharusnya ada padamu. Hishern, sekarang kamu harus percaya kan? Akulah tunanganmu. Ya ampun, ternyata Kak Lucy adalah tunangan tuan muda. Berarti tadi Kak Xiaomo sudah menyinggung nyonya masa depan perusahaan. Young Masterin. Walaupun kamu adalah tunanganku, terus terangnya, perjodohan ini tidak kusetujui. Young Masterin, tadi kamu bikin aku kaget tahu? Tenang saja, orang seperti itu tidak pantas bagiku. Mau masuk ke keluarga kami? Dia pantas? Hishern, kamu tahu apa yang baru saja kamu pecahkan? Barang murahan, udah pecah ya pecah, nanti ku beli ganti 10. Barang murahan? Ini kan? Sudah, jangan banyak bicara. Perjodohan kita cepat selesaikan. Jadi, maksudmu adalah, kau mau membatalkan pertunangan? Betul. Istri Hisian haruslah wanita terhormat, yang setara denganku. Sedangkan kamu siapa? Iya, betul. Kenapa tidak bercermin? Untuk lihat diri sendiri seperti apa? Keluarga He juga bisa dijangkau, sama orang miskin kayak kamu? Dulu, Paman He datang ke rumah, memohon puluhan kali ke ayahku. Giok dan perhiasan saja, dikirim puluhan peti. Hanya untuk memberi Hisian kesempatan jadi menantu di keluarga kami. Sekarang, Hishern, kamu yakin kamu bisa mengambil keputusan untuk ayahmu? Jangan bawa-bawa nama ayahku. Aku kasih tahu, sekarang keluarga He aku yang pegang. Urusan pernikahanku juga aku yang tentukan. Hari ini aku taruh kata-kataku di sini. Bahkan kalau aku, Hisian, hidup membujang seumur hidup, aku juga nggak akan menikahimu. Tuan muda, pikirkan lagi. Ini adalah pertanyaan yang ditetapkan langsung oleh ketua direksi untukmu. Paman Qin, kamu diam. Itu karena ayahku sudah pikun. Baru bisa dibutakan oleh wanita seperti ini, dan menandatangani perjanjian konyol ini. Ini zaman apa lagi? Berani-beraninya mengatur pernikahan. Menyuruhku menikahinya? Kecuali aku mati dulu. Tapi, Nggak ada tapi-tapisan. Pertunangan hari ini harus dibatalkan. ketua direksi, apa Bapak baik-baik saja? Cepat panggil orang. Nggak apa-apa. Cuma merasa hati berdebar-debar tidak karuan. Mungkin di pihak perusahaan akan terjadi hal besar. Ketua direksi, Bapak jangan terlalu khawatir. Tuan muda sendiri yang menjaga perusahaan. Nggak akan terjadi masalah besar. Semoga saja aku yang terlalu khawatir. Untungnya sebelum menikah, sudah melihat wajah aslinya. Kalau sampai setelah menikah, nggak tahu akan muncul berapa banyak masalah. Baik, aku setuju batalkan pertunangan. Tapi jangan sampai kamu menyesal. Menyesal? Aku menyesal apa? Aku menyesal nggak menikahi orang miskin, si Kirkhadak. Ada orang-orang tertentu, sungguh nggak sadar statusnya sendiri. Kamu benar. Memang ada orang yang nggak sadar statusnya sendiri. Camel. And Xiao. Si Wanshu, kamu jangan sok-sokan bicara sarkas di sini. Karena perjanjian sudah batal, maka pusaka keluarga Hiku seharusnya dikembalikan, kan? Jangan-jangan kamu nggak rela mengembalikannya? Barang berharga seperti ini, mau kamu ambil untuk diri sendiri? Tenang saja. Barang-barang milik keluarga He, aku nggak akan ambil satupun.
Ambil baik-baik. Enshao, pasti dia nggak rela pertunangannya dibatalkan. Makanya sengaja merusak pusaka keluarga He. Su Wanshu, kamu cari mati. Kamu menghancurkan pusaka keluarga Hiku. Hishuren, kalau matamu sudah tidak berguna, bisa kau sumbangkan. Jelas-jelas dia yang tidak menangkap dengan baik. Kok malah menyalahkan aku? Kamu bohong. Enshao, dia pasti cuma tidak mau mengganti rugi. Makanya menuduhku. Di perusahaan ada CCTV. Kita bisa periksa rekaman CCTV. Lihat siapa yang sebenarnya salah. Kakap. Si Wanshu, aku tidak ada waktu mendengar alasanmu. Barang itu ada di tanganmu, jatuh ke lantai. Kamu harus bertanggung jawab atas hal ini. Hari ini, bayar uang ganti rugi. Kalau tidak, aku akan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Baik. Berapa? Aku ganti. 5 juta. Kamu anggap aku bodoh? Gelang ini sama sekali tidak seharga itu. Gelang biasa ini tentu tidak seharga itu. Tapi ini adalah pusaka keluarga He. Wherezen Truan Temuran. Katakan 5 juta saja sudah murah untukmu. Benar kan? Merusak harta orang lain, mengganti rugi adalah hal yang wajar. Apalagi, itu kan pusaka keluarga. J'en comprends 5 juta. 50 juta pun harus diakui. 5 juta. Mungkin seumur hidupnya, tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Ya, 5 juta. Si Wanshu. Kurang 1 sen pun. Hari ini jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Tuan muda, Nona Su ini kan calon menantu, yang ditetapkan langsung oleh direktur utama. Masalah ini sangat penting. Bagaimana kalau kita laporkan dulu ke direktur utama? Paman Chin, sekarang keluarga He, aku yang berkuasa. Kalau kau masih membelanya, kau ikut dia keluar dari sini. Tapi bagaimana dengan direktur utama? Bawa dia keluar. Tuan muda, pikirkan baik-baik. Tuan muda. Pergi. Direktur utama, tidak baik. Tuan muda ingin membatalkan pertunangan dengan Nona Su. Apa? Anak durhaka ini. Direktur utama, Jangan marah. jaga kesehatan Anda. Direktur utama, Tuan muda, masih muda dan bersemangat. bertindak agak impulsif. Kalau Dia benar-benar tidak menyukai Nona Su. Pertunangan ini, bagaimana kalau dibatalkan saja? Membatalkan pertunangan, mudah saja kau bicara. Kondisi tubuhku ini, semakin hari semakin menurun. Si An di dalam grup perusahaan, belum berdiri dengan kokoh. Kalau tidak ada pernikahan dengan keluarga Su, para rubah tua di dewan direksi itu, pasti akan mencabik-cabik kita, keluarga He. Tidak boleh. Aku harus ke kantor. Hentikan anak durhaka ini. C'est bel homme m'embua malapetaka. Siapkan mobil. Ketua direksi, tapi kondisi Bapak. Cepat pergi. Masih bengong apa? Cepat bayar ganti rugi. Kamu yakin 5 juta? Hahaha. Basabasi sakaya. Kalau kamu nggak sanggup bayar, sepatlah berlutut dan minta maaf ke semua orang. Mungkin yang master An jadi iba dan kasih diskon. Iya, iya. Baik. 5 juta ini aku yang tanggung. Anggap saja ini untuk memutus hubungan dan perasaan selama bertahun-tahun dengan keluarga He. Maksudmu apa? $500 juta tunai. Antar ke grup He. Sekarang. Segera. Langsung. Su Wanshu, kamu pikir kamu siapa? Bisa seenaknya. Suruh orang enter 5 juta? Kayaknya kamu, untuk 500.000 saja. Harus ngumpulin sana-sini. Y. Omongan besar ini udah melambung tinggi. Yang bisa seenaknya mengerahkan 5 juta tunai. Mungkin cuma orang terkaya di Jiangzhou. Kayaknya dia, cuma nggak bisa turun dari panggung. Sok kuat aja. Si Wanshu. Kesabaranku terbatas. Hari ini, kamu bayar. Atau berlutut di sini, selama sehari penuh. Mengingat kita sebelumnya, hanya ikatan pertunangan. Kalau aku lagi baik hati, mungkin aku bisa berbaik hati, memberimu pekerjaan cleaning service. Nanti kamu bisa pelan-pelan bayar utang.
Kenapa kamu yakin? Aku nggak bisa kasih 5 juta ini? Su Wanshu, jangan-jangan kamu ketakutan sampai jadi bodoh? Ini 5 juta, bukan 500.000. Kayaknya kamu cuma mau mengulur waktu. Kalau begitu, aku bantu kamu. Jangan macam-macam sentuh aku. Kamu. Berani-beraninya, berani dorong aku. Ajarin kamu sok jago. Astaga, ini bukan Direktur Chen dari Bong Jiangsu. Kenapa dia datang ke perusahaan kita, dan malah nahanin serangan untuk Kak Lucy? Direktur Chen, aku nggak sengaja. Bapak baik-baik saja? Nona Su, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Syukurlah kalau Anda baik-baik saja. I need 5 juta yang and a minta. Benar-benar, 5 juta tunai. Ini benar-benar, uang tunai 5 juta. Hanya dengan satu telepon, kurang dari 10 menit, dia bisa membuat Direktur Chen dari Bank Jiangsu datang mengantar secara pribadi. Gengsi seperti ini, mungkin bahkan ketua dewan direksi kita pun tidak punya. Anda sudah bekerja keras. Ah, tidak. Merupakan suatu kehormatan. Bagi saya bisa melayani Nona Su. Direktur Chen, untuk urusan kecil seperti ini, bagaimana bisa merepotkan Anda datang sendiri? Ayah saya sering menyebut-nyebut Anda. Saya juga ingin ada kesempatan mengajak Anda makan. Nona Su, Jika Anda masih ada kebutuhan lain, silicon berry tahu. Tidak perlu. Silakan Anda kembali. baik. Direktur Chen, tunggu sebentar. Perusahaan kami segera akan menandatangani kontrak dengan grup Dingseng, Mengenai Pinjaman ITU. Setelah bertemu hari ini, barulah saya tahu, Kalian He Group memperlakukan karyawan seperti ini. Untuk perusahaan seperti kalian, yang sama sekali tidak punya aturan dan batas. Mengenai urusan pinjaman. Saya rasa. Saya perlu mengevaluasi ulang. Direktur Chen. Direktur Chen. Suwanshu, ini semua salahmu. Hari ini Direktur Wang sebenarnya mau datang ke perusahaan untuk menandatangani kontrak denganku. Kamu sekarang segera pergi minta Direktur Chen kembali dan setujui pinjamannya. Orang yang kamu sendiri yang bikin marah, apa hubungannya denganku? Lagi pula, Direktur Wang selalu adalah klienku. Kapan giliranmu untuk mengambil alih? Jangan sok hebat, jangan sok hebat. Sebelum kontrak ditandatangani, siapa pemilik kliennya? Belum tentu. Baiklah, kalau kamu begitu percaya diri, semoga sukses. Lima juta ini untuk mengganti gelangmu. Sekarang, kita bicara soal Giok yang kamu pecahkan itu. Giok yang kamu pecahkan itu. Giok yang kamu pecahkan itu. Barang murahan. Berapa harganya? Paling-paling. Aku ganti untuk yang Master An. Tidak banyak. Cuma 100 juta. kamu gila. Barang jelek ini. Berani beraninya minta 100 juta dariku? Suwanshu, kamu pasti sudah gila. Berani-beraninya bilang 1 miliar. Menurutku, mungkin bahkan uang recehnya saja tidak sampai. Young Master, menurutku, 5 juta tadi itu sudah menghabiskan semua hartanya. Dia tahu dirinya sudah rugi besar, sekarang mau menipu kita untuk balik modal. Untuk balik modal, ya? Sudah kuduga. Begini. Kamu, jangan bilang aku, isian, mengintimidasi perempuan. Uang ini, ambil saja. Barang murahan seperti itu, beli 10 saja, sisanya, kembaliannya tidak usah. Wah, Hishao Royal sekali. 100.000 saja sudah kebanyakan. Barang-barang ini di pasar Loa, 10.000 dapat 3. Masih mahal menurutku. Hisharon, uang segini tidak cukup. Jangan enak-enak diberi muka. Hukum menetapkan. Rusak barang, ganti rugi sesuai harga. Kalau kamu masih lancang, percaya tidak, aku laporkan kamu untuk pemerasan. Pemerasan. Tadi kalian buka mulut, langsung minta 5 juta dariku.
Bukankah aku juga bisa laporkan kalian untuk pemerasan? Camille. Itu beda. Itu pusaka turun-temurun keluarga He. Nilainya luar biasa. Bukan nilai pasar yang bisa diukur. Sudah, masih 100 juta. Kamu punya bukti? Omong kosong, siapa yang percaya? Minta bukti. Campaign. Harga transaksi giok ini dulu. Tepat 100 juta. Waktu itu di media-media besar. Headline. Semua ada laporannya. Sekarang coba cari di internet. Langsung ketemu. Benar 100 juta. APA. Benar 100 juta. Kalau gitu tadi aku. Teddy, kan kalian yang bilang, merusak harta orang lain. Ganti rugi sesuai harga. Sekarang 100 juta ini. Tunai atau cek? Sekarang arus kas perusahaan lagi ketat. Mana mungkin aku cari 100 juta untukmu? Itu masalah yang harus kamu pikirkan. Bukan aku. Camille. Hishao. Jangan tertipu olehnya. Di sini tertulis, giok ini akhirnya dibeli oleh keluarga terkaya Jiangzhou, keluarga Su. Kok bisa ada di tangannya? Ini pasti barang palsu. Iya ya. Aku hampir tertipu olehmu. Kamu kuma sales resay. Mana mungkin punya giok semahal ini? Ternyata palsu. Asli atau palsu? Bisa cari orang untuk memeriksa. Diam. Periksa apa lagi? Kamu pembohong. Kurasa kamu cuma tidak mau membatalkan pertunangan dengan Hishao. Mengulur waktu. Mikir nanti mau ngadu gimana? Ke direktur ya. Su Wanshu, ku kasih tahu. Hari ini ayahku datang ke sini sekalipun. Pertunangan ini tetap harus dibatalkan. Camille, jangan ngaco di sini. Mengganggu kerja orang. Cepat pergi dari sini. Baik, aku bisa pergi. Tapi giok hari ini harus kamu ganti. Kamu Katerison main Sandawaria. Bawa barang palsu mau nipu 100 juta. Benar-benar mimpi di siang bolong. Satpam mana? Cepat usir dia keluar. Hishuren. Lepaskan aku. Hishuren. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu berani memakiku. Cepat bawa dia kembali. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Pak Wang and Kernya datang. Kontraknya sudah ada di ruang rapat. Sudah disiapkan untuk Anda. Hanya menunggu kedatangan Anda. Su, apa yang terjadi ini? Bukankah hari ini kamu yang janji bertemu saya untuk menandatangani kontrak? Ini harus ditanyakan kepada manajerku kami. Pak Wang, pasti Anda orang sibuk sehingga lupa. Proyek ini, selalu saya yang menanganinya. Benarkah? Tapi informasi yang saya terima jelas sekali dikirim atas nama Su. Bagaimana menjelaskan ini? Ini. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kontrak ini sudah pasti? Apa yang terjadi ini? Enshao. Saya kira Pak Wang asal datang ke perusahaan. Kontrak ini bisa berjalan lancar. Siapa sangka dia Su Wanshu hari ini membuat keributan di perusahaan. Kontrak hari ini sangat penting. Berkaitan dengan posisi saya di Dewan Direksi. Apakah bisa bertahan? Hari ini harus berhasil. Pak Wang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Su Wanshu karena perilaku pribadi yang tidak baik sudah dipecat oleh perusahaan. Jadi selanjutnya saya akan menangani semuanya dengan Anda. Saya yakin dengan kemampuan profesional saya. Pasti bisa untuk Anda memberikan layanan yang lebih baik. Benar. Pak Wang. Manajerku ini lulusan universitas ternama. Serahkan proyek ini kepadanya. Untuk kedua pihak kita dalam kerjasama pasti lebih menguntungkan. Saya sekarang bisa memberi Anda. Perkenalkan, rincian kontrak baru kami. Tidak perlu. Kontrak ini Saya hanya akan menandatangani dengan Su. Pak Wang. Maaf, saya sudah dipecat oleh perusahaan. Mungkin tidak bisa menandatangani kontrak dengan Anda. Diket. Saya ingat. Bukankah kamu juara penjualan perusahaan? Masa sampai dipecat? Peraturan terbaru perusahaan kami. Penjualan tidak seharusnya bekerja fleksibel. Harus tepat waktu dan duduk di kantor. Saya karena keluar menemui klien, mengakibatkan catatan kehadiran tidak lengkap.
Jadi sudah dipecat oleh bos baru. ITU. Apa? Menyuruh sales duduk di kantor? Kacau sekali. Sebuah perusahaan yang bahkan tidak paham sifat dasar pekerjaan karyawannya. Bagaimana saya bisa percaya kerja sama kita ke depan akan lancar? Bapak Wang, apa maksud Anda? Maksudnya, ke depannya kami tidak akan bekerja sama dengan grup He. And lagi. Bapak Wang, salah paham. Ini semua salah paham. Barusan tadi, kami hanya bercanda dengan manajer Su itu. Bercanda? Laporan pemecatan sudah ditandatangani. Kamu bilang ini cuma bercanda? Prosedur ini belum selesai. Semuanya tidak berlaku. Tidak berlaku. Iya, Bapak Wang. Kami barusan hanya menguji loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Anda tunggu sebentar. Asalkan kamu tidak pergi, dapatkan Bapak Wang, dan kerja sama dengan perusahaan ini. Semua kejadian sebelumnya, bisa saya maafkan. 5 juta ITU. Saya juga bisa mengembalikannya, utuh padamu. Dan akan naik jabatan serta gajimu. Kalau saya bilang, saya tidak setuju? Su Wanshu. Jangan lupa, sebelum prosedur selesai, kamu masih karyawan He Group. Kamu harus patuh pada aturan perusahaan. Saya perintahkan kamu. Saya jelaskan pada Bapak Wang. Selamatkan kerjasama ini. Baik. Kalau budget saya beri tahu kamu. Sekarang, bukan kamu yang memecat saya, tapi saya yang berhenti. Su Wanshu. Saya kasih kamu jalan keluar. Itu karena saya hargai kamu. Jangan kira perusahaan tanpa kamu tidak bisa berjalan. Hisian, sekarang kamu yang mohon padaku. Kalau mohon, harus ada sikap yang memohon. Kamu. Xiao Su. Dengan kemampuanmu, kemanapun akan sukses besar. Posisi wakil presiden di perusahaan saya masih kosong. Asalkan kamu mau, saya selalu menyambut. Bapak Wang, jangan sampai Anda tertipu oleh wanita ini. Dia pembohong. Perilakunya tidak baik. Barusan dia bahkan membawa giok palsu untuk memeras Anshao 1 miliar. Orang seperti ini jika direkrut ke perusahaan, pasti akan menjadi bencana. Oh, giok apa? Ini dia. Katanya ini bernilai 1 miliar. Ini jelas-jelas mau menipu orang kan? Benar, Pak Wang. Wanita ini mulutnya penuh dusta. Ucapannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Pak Wang adalah pakar terkemuka di dunia barang antik. Paling benci dengan perbuatan memalsu dan menipu seperti ini. Su Wanshu, kamu tamat. Kalian bilang giok ini palsu? Benar, Pak Wang. Orang seperti dia, mana mungkin punya barang asli? Betul sekali. Melihatnya saja sudah jijik. Iya, betul. Mana mungkin dia punya barang asli? Giok jade ini Saya jamin dengan seluruh harta dan nyawa saya. pasti asli. Ini tidak mungkin. Apakah Anda meragukan saya? Pak Wang, saya tidak bermaksud begitu. Giok jade ini adalah karya dari almarhum master pengukir, Bapak Chen, yang mengasingkan diri selama 3 tahun. Dan mengukirnya dengan sepenuh hati, karya yang sangat langka. Bahan yang digunakan Juga sangat jarang ditemukan, giok kaisar kelas atas. Baik dari segi bahan maupun pengerjaannya. semuanya adalah barang langka yang tiada duanya. Saya tidak mungkin salah lihat. Pak Wang sendiri yang memeriksanya. Pasti tidak mungkin palsu. Kalau gioknya asli, berarti tadi bos He kecil. Hishuren, Pak Wang sudah memberikan hasil pemeriksaannya. Sekarang, bukankah seharusnya kita membahas tentang ganti rugi 1 miliar Anda itu? Saya tidak percaya. Barang antik ini, mana mungkin? Hanya dengan melihat dan meraba, langsung bisa memastikan? Satu kalimat saja membuat saya harus mengakui 1 miliar? Saya tidak terima. Bodoh sekali. Harta warisan seperti ini Memiliki daya tarik dan wibawanya sendiri. Tidak bisa menipu kami, yang mengerti tentang hal ini. Kalau kamu tidak percaya, silakan minta lembaga berwenang untuk menguji ulang. Kalau ada satu saja, yang hasilnya berbeda dengan kata saya akan datang sendiri untuk meminta maaf. Ini tidak mungkin. Giok jade ini, bukankah dulu dibeli oleh orang terkaya Jiangzhou, Su Guobang? Mana mungkin ada di tanganmu? Kamu penasaran ya?
Kenapa giok jade ini ada di tanganku? Karena ayahku adalah Su Guobang. Su Guobang. Oh, jadi ini putri Pak Su ya? Pantas saja penampilannya luar biasa. Kemampuannya juga hebat. Pak Su ini benar-benar pandai mendidik anak. Terlalu berlebihan, Pak Wang. Mana mungkin. Dia cuma kerja setengah tahun di He Corporation. Setiap hari naik MRT, makan makanan pesan antar. Demi komisi beberapa ribu rupiah. Bisa lembur sampai larut malam. Dia mana mungkin. Anak orang terkaya. Kamu bilang kamu anak orang terkaya. Buktinya mana? Omong kosong saja. Siapa yang percaya? Aku punya nomor pribadi ayahku. Menyimpan nama di kontak. Siapa yang tidak bisa? Berani telepon nggak? Biar semua orang dengar. Apakah benar yang ditelepon itu Pak Su? Seperti yang kamu mau. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nah, lihat kan, dia cuma penipu. Mengaku sebagai anak orang terkaya. Bahkan mau menipu uang 1 miliar. Yang Master An, kamu jangan sampai melepaskannya. Berdiri bengong buat apa? Tangkap dia. Aku akan membuatnya tahu. Akibatnya mempermainkanku. Yang Master He, ini sepertinya... Pak Wang, apa kamu mau demi si gadungan ini? Permusuhan dengan keluarga terkaya di Jiangzhou. Hilyarga Su? Yang Master He, ini urusan pribadimu. Aku tidak pantas ikut campur. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Segala sesuatu harus ada batasnya. Biar nanti masih bisa bertemu. Pak Wang, Anda terlalu khawatir. Untuk penipu seperti ini, tidak perlu ada belas kasihan. Baiklah. Kalau begitu, urusannya sendiri saja. Ayo pergi. Wanshu telpon sekre. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Percepat. Kalau sampai ada apa-apa dengan Wanshu, seluruh keluarga He akan kubuat menanggung akibatnya. Hah, sekarang Direktur Wang sudah pergi, pelindungmu sudah hilang. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa menolongmu. Sebenarnya sih, kalau kamu mau membayar 5 juta itu dengan patuh, aku berniat membiarkanmu. Tapi tak disangka, kamu berani sekali, berpura-pura jadi putri orang terkaya, untuk menipuku. Hari ini kalau aku tidak memberimu pelajaran, kehormatanku mau ditaruh di mana nanti? He Xian, sebelum kau menyentuhku, sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Ada beberapa akibat yang tak bisa kau tanggung. Tak bisa tanggung? Mau nakut-nakuti siapa? Si orang penipu. Berani juga bicara seenaknya di sini. Lepaskan tangan kotormu. Anshao, lihat dia. Sudah di ujung tanduk, masih saja sombong. Harus diberi pelajaran. Wah, lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Penipu macam ini, cuma dipecat saja mana cukup. Harusnya seluruh perusahaan, seluruh industri, tahu, dia itu orang macam apa. Wah, ide bagus. Bukannya kamu juara penjualan? Bukannya kamu hidup dari kemampuan? Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Di hadapan kekuasaan mutlak, kemampuanmu itu tak ada artinya. Chu Xiaomo, kau akan menanggung akibat dari semua yang telah kau lakukan. Akibat? Sekarang juga akan kubuat kau menanggung akibatnya. Pasangkan itu padanya. Biar semua orang lihat akibat menipu Anshao. Lepaskan aku.
Hentikan. Ini siapa? Lepaskan dia. Wanshu. Bagaimana? Apa kamu terluka? Bapak, kenapa Bapak datang ke sini? Si tua. Kamu siapa? Tidak lihat kami sedang menangani Urusan internal perusahaan? Kamu anaknya He Zhenxiong? Betul. Aku adalah penerus grup He. He Shuren. Vegetuka Kara He Zhenxiong mendidik anaknya hingga membuatmu jadi sombong dan tak tahu diri sampai segini. Kamu itu siapa? Berani-beraninya menasihatiku. Anakku sudah bekerja di grup He setengah tahun. Membawa banyak prestasi untuk kalian. Beginikah caramu memperlakukan orang berjasa? Memperlakukan tunangan yang dipilih langsung oleh ayahmu? Tunangan? Dia pantas? Denga, Twa. Wanita untuk hisian. Banyak sekali. Anak perempuan makamja. Bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Jengga, yang Master An sama sekali tidak tertarik pada anakmu. Kalau tahu diri, Siphat bawa dia pergi dari sini. Ishuren, kamu berani menganiaya anakku seperti ini. Tidak takut, tidak sanggup menanggung akibatnya? Akibat. Di seluruh Jiangzhou. Orang yang berani menyentuh keluarga He belum lahir. Dengan kemampuanmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Baik. Sangat baik. Akan kutunjukkan padamu. Akibat mengganggu anak perempuanku. Segera eksekusi tanpa mempedulikan biaya. Lakukan short selling menyeluruh terhadap saham grup He. Aku ingin dalam setengah jam melihat harga saham grup He anjlok 50%. Wah. Hahaha. Ini siapa lagi? Terlalu berlebihan berlagak. Short selling saham grup He? Si tua bangka. Apa kamu kebanyakan nonton drama pendek? Benar-benar mengira dirimu orang terkaya? Masih setengah jam? Kamu pikir ini, beli sayur di pasar? Twa. Apa kamu tahu? Nilai pasar, grup He itu berapa? Oh, berapa? Puluhan miliar. Puluhan miliar? Kamu mungkin bahkan tidak tahu berapa angka nol di belakang puluhan miliar. Hahaha. Hanya puluhan miliar, tidak kuperhitungkan. Bizar mulat. Teruskan saja omong kosongmu. Aku tidak percaya. Kamu bilang cuma setengah jam, bisa ngejatuhin harga sahamku. Saham grup He? Coba aja. He Zhenxiong. Anak kesayanganmu itu, sebenarnya ngapain aja sih? Sekarang ada orang yang sengaja ngerusak harga saham kita. Telepon Dewan Direksi hampir mati karena terlalu banyak panggilan. Apa katamu? Aku peringatkan kamu. Segera cari cara stabilkan harga saham. Kalau sampai merugikan. Set semua orang. Jangan salahkan kami kalau kami berbalik. Cepat. Balik ke perusahaan secepat mungkin. Aduh. Kamu? Jangan cuma bisa gertak sini. Aku nggak ada waktu di sini. Nonton kalian acting. Tinggal 10 detik. Kamu keterusan aktingnya ya? Akting. Terusin aja aktingmu. Aku lihat kamu bisa acting sampai kapan. Cepat lihat. Harga saham He Group anjlok. Ya ampun. Beneran anjlok. Beneran dijebak. Turunnya banyak banget. Ini nggak mungkin. Cepat lihat. Beneran kolap. Malah masih turun terus. Kalau masih turun lagi, He Group bisa-bisa bangkrut. Masih turun aja nih. Ini nggak mungkin. Cuma setengah jam, nilai pasarnya udah hilang setengah. Kamu ini siapa sih? Hah, siapa aku? Kamu nggak pantas tahu. Young Masteran, jangan panik. Saham naik turun itu wajar. Ini cuma fluktuasi pasar yang normal. Oh iya. Ini pasti cuma kebetulan. Pada diam aja ngapain sih? Dengan segala cara, stabilkan harga saham untukku. Ayo pergi. Cepetan.
Yang master hingga kuat nih. Dana lawan terlalu gila. Kita jelas bukan lawannya. Uang yang kita masukin buat selamatin pasar tadi, nggak ada efeknya sama sekali. Ini nggak mungkin. Jangan-jangan hal ini beneran ada hubungannya sama kamu? Inilah akibatnya buat kalian. Yang jerundang anak perempuanku. Gimana aku jelasin ini ke ayahku? Hisharon. Sekarang kamu masih merasa. Peringatanku sebelumnya. Nakit-nakitin kamu? Kamu. Kalian. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Segera minta maaf ke anak perempuanku. Jangan mimpi. Young Masteran, jangan dengerin dia. Pondasi keluarga Hikan dalam banget. Masa ia cuma setengah jam? Bisa dijebak? Setiap detik kamu tunda. Nilai pasar Hi Group MU akan menguap tambah 1 miliar. Kamu lihat sendiri. Tulangmu yang lebih keras. Atau pondasi keluarga Hi MU yang lebih tebal. Cepat lihat. Sahamnya udah stabil. Hahaha. Lihatkan. Sudah stabil. Aku bilang juga. Pondasi keluarga Hi puluhan tahun ini. Mana mungkin kau bisa, orang yang datang tiba-tiba ini, hancurkan begitu saja? Anda benar, Yang Master An. Mereka cuma mau menggertak. Mungkin sudah mempertaruhkan seluruh harta keluarga. Baru bisa buat gaya tadi, cuma mau menakuti Anda saja. Ada APA? Keluarga Hi menggadaikan seluruh asetnya untuk mendapatkan dana besar. Sementara ini sudah berhasil menstabilkan pasar saham. Apakah kita lanjutkan? Lauhi juga tidak mudah. Kita biarkan dia dulu untuk sementara. Si tua bangka, sudah selesai sandiwaranya? Tadi kamu kan sangat sombong? Young Master, mereka berani-beraninya mempermainkan Anda seperti ini. Anda tidak boleh membiarkannya begitu saja. Harus buat mereka membayar. Benar. Hari ini, aku akan buat kalian tahu. Akibatnya menghina aku. Satpam, tangkap mereka berdua. Jangan lepaskan Satapan. Hisharon, berani-beraninya kamu sentuh ayahku. Paman Hi pasti akan. Jangan sebut ayahku. Aku kasih tahu. Ayahku ingat persahabatan. Kasih muka pada kalian. Kalian benar-benar merasa diri penting ya? Sekalipun ayahku hari ini benar-benar ada di sini, dia pasti akan berpihak padaku. Ayo, tangkap mereka. Ya. Sekumpulan sampah. Hari ini aku buat kamu pura-pura. Pensa. Kamu, berhenti. Ayah, kenapa kamu datang? Ini. Kalian sedang apa? Director, Anda datang tepat pada waktunya. Anda harus membela kami. Ini Su Wanshu. Tidak menghiraukan aturan perusahaan. Sering terlambat dan pulang cepat. Young Masteran, cuma menegurnya sedikit, dia malah memanggil banyak orang ke perusahaan kita untuk buat keributan. Bahkan memukul orang kita. Ayah, cepat ajarilah mereka. Buat mereka tahu. Akibatnya menghina perusahaan Hi. Diam. Ayah, kamu memukulku demi 2 orang asing? Pensa. Camus t'a eu siapa Yang Camuina? Bukannya cuma 2 orang miskin? Kamu perlu panik seperti itu? Hijin Xiao. Cara keluarga Hi memperlakukan orang. Hari ini aku benar-benar membuka mata. Saudara Shu. Jangan berpikir seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Anak saya di perusahaanmu menenggang banyak pinggiran. Hanya dengan kesalahpahaman. Mau menganggapnya selesai? Pak Shu. Semua ini salah. Salah anak durhaka saya ini. Saya mewakilinya untuk meminta maaf pada Anda dan Wanshu. Mengingat ikatan pernikahan kita. Mazi berlaku. Beri kesempatan pada anak brengsek ini. Paman Hi, Anda belum tahu. Sebelum Anda datang, anak Anda sudah mengumumkan untuk membatalkan pertunangan dengan saya. Apa?
Anak durhaka. Siapa yang berani memberimu nyali? Camus. Ketua direksi. Kamu berani. Camus. Sekarang juga berlutut. Minta maaf pada Wanshu. Ayah, ini cuma pertunangan. Perlu sampai segitunya? Lutu. Mintamaf. Ayah. Saya tidak mau berlutut. Camus. Apa Yang Camus Katakan? Ayah. Ini cuma perjodohan masa kecil. Perlu sampai merendahkan diri seperti ini? Bahkan memaksaku berlutut mengakui kesalahan pada mereka? Menurutku, Anda malah semakin mundur. Celaka. Benar-benar celaka. Bagus. Bagus sekali kau, Hizhenxiang. Dulu kau yang di hadapanku. Berkali-kali menjamin. Hizhen, berbakat di usia muda. Sifatnya baik dan lembut. Adalah calon menantu yang bisa diandalkan. Karena mengenang persahabatan lama, saya baru bersedia mempertahankan pertunangan ini denganmu. Siapa sangka, keluarga He begitu merendahkan anakku. Pak Shu, dengarkan penjelasanku. Ini semua karena didikanku yang buruk. Nanti pasti akan saya didik dengan baik. Bagaimana dengan pertunangan ini? Pertunangannya lebih baik dibatalkan saja. Saya sangat berterima kasih atas perhatian Paman He selama setengah tahun ini. Tapi setelah bertemu hari ini, Hizhen bukanlah pasangan yang cocok untukku. Jadi pernikahan ini, sudahlah kita akhiri saja. Paling tidak kau tahu diri. Ayah, surat perjodohan di bawah. Beri ke sini. Zhonggang. Dengarkan baik-baik. Sekarang, bukan kau yang membatalkan pertunangan, tapi aku Su Wanshu, tidak sudi denganmu. Wanshu. Pak Shu. Ayah, tanpa beban orang miskin ini, keluarga He kita pasti akan semakin maju ke depannya. Ayah, ketua direksi, Anda tenang saja. Kalian. Ketua direksi. Ayah. Cepat, siapkan hadiah yang berharga untukku. Ikut aku ke keluarga Su. Minta maaf langsung ke rumah mereka. Ayah. Sudahlah, ayah. Itu King Kuma pertunangan masa kecil? Apa perlu sampai aku merendahkan diri ke dia? Ketua direksi, Enshao benar. Su Wanshu itu siapa? Berani-beraninya membuat keluarga He merendahkan diri? Diamko. Semua gara-gara Koyang, manga du Domba di sini. Enshao. Ayah, Xiaomo tidak salah. Aku ini anakmu, penerus masa depan He Group. Kau menyuruhku minta maaf ke Sireng. Mantan karyawan yang dipecat? Kalau kabar ini tersebar, bagaimana reputasiku nanti? Kau benar-benar bodoh. Kekuatan di balik keluarga Su, tidak bisa kau bayangkan. Apa kau tahu? Ketua direksi, tindakan Enshao ini juga demi kepentingan perusahaan. Walaupun Su Wanshu itu hebat, tidak mungkin dia berani menginjak-injak keluarga He. Ayah, jangan paksa aku. Aku pasti tidak akan minta maaf. Baik. Kalau kau tidak pergi. Mulai sekarang, jangan harap bisa menggantikan posisiku. Ayah, apa yang kau omongkan? Kau cuma punya aku satu anak laki-laki. Kalau bukan aku yang meneruskan, siapa lagi? Siapa bilang? Kau satu-satunya anakku? Ayah. Kamu siapa? Siapa yang izinkan kamu masuk? Namaku He Mingxuan. Berdasarkan silsilah, kau harus memanggilku kakak. Kakak? Ayah. Untuk memaksaku menikahi Su Wanshu. Kau carry orang luar untuk berakting. Dan menakut-nakutiku, ya? Ming Shen, dia bukan orang luar. Dia adalah anak sulungku. Dulu aku bercerai dengan ibunya. Dia ikut ibunya, dan menetap di luar negeri. Kalau begitu,
kau menyuruhnya pulang kali ini untuk memberikan posisi penerus keluarga He kepadanya ya? Bansa, Mengxian adalah ahli waris keluarga Yongsa. Kalau bukan karena dia kali ini memindahkan begitu banyak dana dari luar negeri untuk menyelamatkan situasi, Saham grup kita sudah lama ambruk. Enshao, ketua direksi bersikeras menyuruhmu menepati janji pertunangan. Jangan-jangan untuk membelenggumu, agar dia bisa membuka jalan. Menurutku memang begitu. Kalau tidak, kenapa dia bersikeras memaksaku menikahi wanita itu? Kurasa dia takut kalau aku menikahi istri yang punya latar belakang kuat. Nanti akan menghalangi jalannya. Dazar anak Duraka. Aku menyuruhmu menikahi Wan Shu karena melihat kemampuannya dan kekuatan di balik keluarga Su. Aku ingin dia membantumu menstabilkan perusahaan He kita. Kamu ini Tidak tahu terima kasih. Membantuku? Dia cuma sales biasa, bisa bantu apa? Kalau mau menikah, suruh dia saja yang menikah. Aku, He Xian, tidak akan pernah menyerah. Camus. Dazar anak Duraka. Ayah, aku bersedia menikahi Su Wanshu. Kamu yang bilang sendiri, ya. Semua sudah dengar. Perjanjian pernikahan ini sekarang jadi milikmu. Mulai sekarang, tidak ada hubungannya denganku. Oh iya. Urusan minta maaf juga harus kamu yang tangani. Bukannya kamu hebat? Kilyargasu, kamu saja yang urus. Tentu saja aku akan pergi sendiri ke keluarga Su untuk meminta maaf. Berusaha mendapatkan pengampunan mereka. Baik, urusan ini sudah diputuskan. Ayah, istirahatlah yang cukup. Masih banyak urusan di perusahaan yang harus kuselesaikan. Aku pergi dulu. Camus. Mengxian. Dulu, perjanjian pernikahan ini seharusnya memang untukmu. Hanya karena saat itu kamu pergi ke luar negeri, aku jadi. Begini, juga baik. Wan Shu, anak laki-laki keluarga He itu tidak waras. Dia tidak menghargaimu, itu kerugiannya. Tenang saja. NK, ayah kenal banyak pemuda berbakat. Nani, akan ayah perkenalkan beberapa. Pasti, ada yang 100 kali lebih hebat dari He Xian. Ayah, aku tahu ayah ingin yang terbaik untukku. Tapi urusan perasaan, harus dilihat jodohnya. Sekarang aku juga tidak buru-buru. Kita pelan-pelan saja. Bug, ayah tidak akan memaksamu. Semuanya terserah kamu. Tuan Nona. Ketua direksi He datang. Dia membawa seorang pemuda. He Xiao, dia masih berani datang? Suruh mereka masuk. Baik. Kakakshu Wanshu. Ini siapa? He Mengxian. Wanshu. Lama tidak bertemu. Washu, nanti kalau aku sudah besar, aku akan menikahimu. Akan kujadikan kamu pengantin tercantikku. Boleh, Kakak Mingxuan. Kalau gitu kita janji. Ganti kelingking, janji 100 tahun. 100 tahun tidak boleh berubah. Siapa yang ingkar jadi Jubajie? Kakak Mingxuan, apa kamu harus pergi? Aku akan ikut mama tinggal di luar negeri. Wanshu, jangan menangis. Kalau gitu apa kamu akan kembali? Apa kamu akan melupakanku? Tidak. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Wanshu, kamu juga harus ingat padaku. Tunggu aku kembali. Aku akan menunggumu kembali.
ternyata Ming Xian. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aduh, hampir saja lupa. Wanshu, kalian berpisah. Sudah lebih dari 10 tahun, ya? 13 tahun. 4 bulan. Kalian datang hari ini untuk... Saudara Shu. Seiya gagal mendidik anak. Membuat Wanshu. Manderita sedemikian rupa. Datang hari ini. Pertama. Untuk meminta maaf. Kedua. Adalah untuk melihat apakah perjanjian pernikahan kita bisa diganti orangnya. Apa? Ganti orang? Hishin Xiong, kamu anggap anak perempuan saya sebagai apa? Apakah perjanjian pernikahan ini main-main? Bisa seenaknya diganti? Keluarga Su kami sudah lama berdiri di Jiangzhou. Belum sampai harus menyuruh anak perempuan berlomba-lomba mendekati keluarga He kalian. Surat pernikahan sudah disobek. Perjanjian pernikahan sudah hancur. Mulai sekarang, kedua keluarga kita tidak ada hubungan lagi. Silakan kalian pulang. Saudara Shu. Kamu salah paham. Saya sama sekali tidak bermaksud meremehkan Wanshu. Apalagi berani menghina keluarga Su. Tapi dulu, yang bertunangan dengan Wanshu sebenarnya adalah Ming Xuan. Maksudnya apa ini? Ibu Ming Xuan. Dulu mau membawanya ke luar negeri untuk menetap. Saya tidak bisa mencegahnya. Tapi perjanjian petunangan antara kedua keluarga kita masih ada. Mereka berdua sama-sama keturunan keluarga He. Saat itu saya tidak berpikir jernih, lalu memindahkan perjanjian itu kepada Xian. Tapi, siapa sangka Xian, anak kurang ajar ini begitu tidak berguna. Membuat Wanshu menderita begitu besar. Sekarang, Ming Xuan sudah kembali. Kalau kedua anak ini masih saling suka. Saya hanya berharap perjanjian petunangan kedua keluarga kita bisa kembali ke jalur yang benar. Paman Xu. Saya tahu, perkataan saya sekarang agak tiba-tiba. Tapi selama bertahun-tahun di luar negeri ini, tidak pernah sekalipun saya berani melupakan Wanshu. Juga tidak pernah melupakan janji kita waktu kecil. Jadi, hari ini saya datang ke sini dengan tulus untuk meminang Wanshu. Dulu, Wanshu, bagaimana pendapatmu? Ayah. Saya setuju. Ya, bagus. Begitu saja. Bagus. Wanshu, Ming Xian, kalian datang. Paman He. Dengar-dengar kondisi kesehatan paman membaik. Saya dan Ming Xuan sengaja datang menjenguk. Wanshu. Sebelumnya semua itu karena Xian, anak durhaka itu yang tidak berpikir jernih, membuatmu menderita begitu besar. Sebagai pamannya, saya merasa sangat bersalah. Paman He. Biarkan masa lalu berlalu saja. Sekarang saya dan Ming Xuan baik-baik saja. Bagus. Kalau kamu bisa berpikir seperti itu, saya jadi lega. Ini adalah 10% saham dari grup He bisa dianggap sebagai sedikit perhatian dari saya sebagai orang yang lebih tua. kedua, Untuk meminta maaf atas nama anak durhaka itu, kamu harus menerimanya. Terima kasih, Paman. Kamu bisa melupakan masa lalu dan mau bersama dengan Ming Xuan adalah keberuntungan keluarga He. Saya sudah semakin tua. Tenaga juga sudah jauh berkurang. Saat acara pertunangan kalian nanti, saya rasa sudah saatnya mengumumkan penerus keluarga He. Penerus, apa ayahku berniat menyerahkan keluarga He kepada anak haram itu? Tenang saja, Kakang An. He Ming Xuan kan selalu di luar kota. Mana bisa dibandingkan dengan Kakang yang setiap hari dekat dengan ketua direksi, Lajapila. Sekarang Kakang punya satu lagi, bargaining chip yang pasti tidak bisa dia tolak. Bargaining chip APA?
Aku hamil. Apa katamu? Kamu hamil? Ketua direksi paling mementingkan ikatan darah. Ini adalah cucu pertamanya. Nanti dengan adanya anak ini, posisi penerus, masih mungkinkah jatuh ke orang lain? Kamu benar. Dengan adanya anak ini, pasti ayah akan lebih memihakku. Tapi, Kakang An, sampai sekarang aku masih tanpa status yang jelas. Nanti kalau ada yang membicarakan, kalau ketua direksi keberatan soal ini, kan jadi tidak baik. Aku akan langsung bilang ke ayahku sekarang. Aku akan menikahimu. Akan kulanjutkan segera. Su Wanshu, walaupun kamu bisa masuk keluarga He, lalu apa? Dengan adanya anak ini, aku pasti bisa menginjak-injakmu. Pak Li, senang akhirnya bisa bertemu. Aduh. Wah. Memang beda ya kota besar. Pesta Petunangan ini sangat megah. Lebang megah dibandingkan pernikahan di kota kita. Tolong perhatikan suasana. Banyak orang yang melihat. Lihat-lihat kenapa. Nanti kamu kan conya muda keluarga He. Semua barang-barang ini nanti kan jadi milik kita. PAKH. Pak He, selera Anda memang bagus. Sia omo kami ini pintar dan cakap. Kalau menikahinya, Anda tinggal menikmati kebahagiaan. Soal mas kawin ini, kami tidak minta banyak. Cuma 5 juta. 5 juta? Iya. Ya Ozu di keluarga kami masih menunggu uang ini untuk beli rumah di kota, lalu cari istri. Xiaomu ini sedang mengandung darah dagingmu. Uang ini tidak boleh kurang sedikit pun. Aduh. Biasanya selera Yang Master He tinggi banget. Tak disangka akhirnya memilih keluarga seperti ini. Moment agak kurang pantaya. Dengar-dengar, putra sulung keluarga He, He Mingxuan, hari ini juga bertunangan. Entah, dia memilih putri keluarga mana. Dia. Kuma Menggembel. Orang yang tidak kami inginkan. Sales. Keluarga yang bangkrut. Nanti jangan-jangan, wajah keluarga He menjadi ternoda. Itu putri keluarga mana ya? Ini Su Wanshu. Mingxian, Itzinkan saya mempakan Alkan. Ini adalah tunangan saya. Xu Wanshu. Wah, ini dia, tunangan putra sulung keluarga He. Ya, aura dirinya, sungguh luar biasa. Putra sulung keluarga He, sopan dan lemah lembut, Nunashu juga, anggun dan berwibawa. Keduanya benar-benar pasangan yang serasi, sangat cocok. Si Wanshu, kamu benar-benar habis-habisan untuk bisa menikah ke keluarga He. Setelan yang kamu kenakan ini, pasti menghabiskan banyak uang ya. Tapi aura kemiskinanmu ini tidak bisa diubah. Hanya dengan mengubah penampilan luar. Yang Master An, jangan bicara seperti itu. Nona Su juga orang yang menjaga gengsi. Wajar saja kalau mau berpenampilan. TAPI. Dalam pernikahan dua keluarga ini, ketulusan masing-masing sangatlah penting. Terutama mas kawin. Itu melambangkan wajah keluarga mempelai wanita. Saat saya bertunangan dengan Yang Master An, keluarga menyiapkan untuk saya 3 apartemen dengan pemandangan sungai di pusat kota. 1 mobil sport edisi terbatas. Dan barang-barang antiquaires keluarga ini. Barangnya mungkin bukan yang terbaik, tapi ini adalah wujud kasih sayang orang tua. Tak disangka, keluarga nonaku sangat kaya ya. Mas kawinnya sungguh luar biasa. Tadinya saya kira dia hanya berasal dari keluarga biasa. Benar-benar jangan menilai orang dari penampilannya. Xiaomu, dari mana kamu dapat semua ini? Keluarga kita mana ada kemampuan seperti ini? Bu, jangan urusi ini dulu. Baik. Saya penasaran, Nona Su, menyiapkan mas kawin apa saja? Jangan-jangan, tidak ada sama sekali? Tenang saja.
Mas kainku. Pasti tidak kalah banyak. Suwansu. Barani sekali kau menggose. Kau yang kumasirang. Sales yang diusir dari keluarga He. Sales kampungan. Apa yang bisa kau tunjukkan? Yang layak? Jangan nanti. Kau bawa beberapa. Selimut bordir desa. Dan beberapa panci enamel butut. Lalu bilang itu mas kawinmu. Nona Sue, aku paham kau ingin, di depan semua orang, carry muka. Tapi beberapa hal, tidak bisa dicapai, hanya dengan mulut saja. Kalau nanti kau terjebak, kakak Mingsuan juga ikut, tajak semua orang. Itu tidak baik. Tun anggangku. Tidak perlu kalian urusi, dan mengatur-atur. Dan, dia tidak perlu menggunakan apapun untuk membuktikan nilainya. Anak haram. Berlagak APA jadi pahlawan di sini? Kalau dia memang punya kemampuan, tunjukkan mas kawinmu. Kay kira simiwa. Cuma omong doang, itu bukan kemampuan. Kalau Nona Su memang punya mas kawin yang layak, jangan disampon-sampon. Kalau aku bisa menunjukkannya, kau mau bagaimana? Kalau hari ini kau benar-benar bisa menunjukkan mas kawin yang layak, aku, Hishian, di sini akan berlutut dan meminta maaf di depan umum. Baik. Ini kau yang bilang. Songdai Ruwer, Glasir Langit Biru, nilai 3 juta. Piring giok putih, nilai 5 juta. Supercar kelas atas edisi terbatas global, 3 unit, nilai 100 juta. Villa tepi pantai Marina Bay One, 3 unit, nilai 500 juta. Wah, banyak sekali. Wah, ini bisa dikeluarkan begitu saja. Ini tidak mungkin. Wah, hari ini benar-benar nambah wawasan. Sebelumnya kirain, mas kawin nonaku, sudah luar biasa mewahnya. Ternyata Nona Su, baru yang benar-benar, sederhana tapi luar biasa. Villa Marina Bay nomor 1. Itu kan bahkan orang kaya, belum tentu bisa beli. Nona Shwini, sebenarnya siapa sih? Nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Kamu cuma sales kampungan. Masa segitunya kaya? Tuan Mudaan, janji yang barusan Bapak ucapkan. Jangan-jangan sudah lupa? Aku barusan cuma asal ngomong. Yang nggak bisa dianggap serius. Bos, hei. Perkataanmu itu salah. Banyak yang lihat tadi. Kamu nggak boleh ingkar janji. Iya nih. Nona Su ini tunjukkan bukti nyata. Mas kawin sebanyak ini ada di sini. Masih mau mengelak? Tuan Mudaan? Nggak mungkin. Palsu. Ini semua palsu. Dia cuma orang yang dipecat, sales miskin. Masa punya barang-barang ini? Pasti dia. Suruh orang bikin barang palsu. Kamu bilang ini palsu? Ada buktinya? Kamu cuma penipu. Semuanya jangan percaya omongannya. Ini beneran barang antik turun-temurun. Kok kelihatannya kayak hiasan plastik di supermarket? Iya kan? Barusan lihat, sudah kerasa kilaunya aneh. Pengerjaannya kasar banget. Nona Chu, kok bisa begitu yakin? Aku akan suruh orang bikin barang palsu? Ternyata, pakai standar perilakumu sendiri, untuk menilai orang lain. Jadi dia sendiri, pakai barang palsu buat gengsi. Malah balik nuduh, Nona Shu yang palsu. Suka bohong. Orang kayak gini kalau diajak nikah. Bener-bener sial buat keluarga. Jangan bilang gitu, beberapa rumah dan mobil itu, buat mas kawin. Pasti cukup layak. Jangan. Ternyata sertifikat rumah keluargamu, selain sampulnya, dalemannya aja nggak ada. Mobilnya pasti asli. Itu kan mobil sport edisi terbatas. Kuncinya ada di sini. Nggak percaya, kita bisa lihat di garasi. Nona Ke, ya, mobil sport yang Anda sewa itu, masa sewanya sudah habis. Menurut sekarang, prosedur pengembalian. Jika terlambat, tapi harus bayar tambahan. Bagaimana mungkin? Saya jelas menyewa untuk satu hari. Sekarang baru sore. Bagaimana mungkin sudah habis? Nona Ke, jika Anda ingin melanjutkan, untuk memperpanjang sewa, mohon lengkapi biayanya. Mobilnya ternyata disewa. Jadi semua barang, semuanya palsu.
Bukankah saya memberi kamu uang untuk membeli mas kawin? Ini bagaimana bisa? Enshao. Uangnya sudah diberikan ke keluarga ibu. Apa katamu? Aduh. Enshao, tenang dulu. Kita satu keluarga. Jangan bicara seperti orang asing. Xiaomo juga berbakti. Lagi pula, di perutnya masih ada darah dagingmu. Tidak tahan kamu marah-marah seperti ini. Hishuren. Dibandingkan dengan keaslian mas kawin ini. Janjemer Tadi, bukankah harus ditepati? Hishuren. Bicara harus ditepati. Jangan biarkan semua orang meremehkanmu. Xiao Hezong. Sudah bicara sampai sejauh ini, kamu tidak bisa tidak mengakui. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Diam Sinua. Saya Hisian adalah calon penerus grup Hi. Kalian siapa? Berani memaksaku? Katanya baru-baru ini, Grup E sedang bekerja sama dengan orang terkaya di Jiangzhou, keluarga Su untuk kerjasama. Nanti, posisi Grup Hi akan semakin tinggi. Kita tidak perlu ensuite, keseruan sesaat, dan menyinggung calon penguasa. Nona Su ini meskipun terlihat berasal dari keluarga terkemuka, tapi jika Grup He benar-benar bekerja sama dengan keluarga Su, posisi Xiao Hezong ini benar-benar tidak bisa digoyahkan. Si Wanshu. Jengga tidak, mas kawinmu meskipun sebanyak apapun, apa gunanya? Masyarakat ini melihat status adalah kekuasaan. Nanti ketika saya berkuasa, kemudian anak haram ini yang tidak tahu dari mana asalnya, pasti akan saya injak-injak. Kalau paham, cepat berlutut dan minta ampun. Mungkin jika saya sedang baik hati, masih bisa memberi kalian jalan hidup. Wah, mulut besar sekali. Paman Xu. Ayah. Barusan aku dengar kamu bilang, mau menginjak-injak putri dan menantuku. Di bawah kecimu. Lagi-lagi kamu, si tua bangka ini, memang aku yang bilang, terus kenapa? Kamu siapa sih? Berani-beraninya ikut campur urusan keluarga Hi. Hishuren, jangan kurang ajar pada Paman Su. Kamu bilang tadi, kamu adalah pewaris pasti grup Hi? Sudah pasti. Pewaris grup E, kalau bukan aku, mau diwariskan ke siapa lagi? Sesegitu yakinnya? Posisi itu kamu sanggup jalanin gak? Maksudmu apa? Ketua direksi He datang. Maksudku apa? Kamu akan segera tahu. Bikin-bikin misteri aja. Ayah, akhirnya ayah datang. Sipak katakan pada mereka. Apa grup Hi sudah lama menetapkan aku sebagai pewaris? Jangan biarkan orang luar ini ngomong sembarangan di sini. Mau bantu anak haram ini rebut milikku? Pertama-tama, terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri pesta pertunangan kedua putra saya. Cela incara pertunangan Yongba Jiaini. Saya juga ingin secara resmi mengumumkan pewaris grup Hi berikutnya adalah... Lihat baik-baik, ini namanya sah dan benar. Saya umumkan. Pewaris grup Hi berikutnya adalah putra saya. Hei! Lupakan saja. Hi Mingxian. APA. Ayah. Ayah gila ya, Hi Mingxian Kuma, anak haram yang tak bisa dipertontonkan. Dia berhak apa merebut posisiku? Jangan asal sebut anak haram. Kalau bicara soal itu, Ibu Mingxuan, barulah istri pertama Paman Hiyang, dinikahi secara resmi. Mingxian adalah putra sulung sah keluarga Hi. Kamu. Ketua direksi, Anda pikir dulu baik-baik, yang anlah yang Anda sayang sejak kecil, lagi pula, di perutku, sedang mengandung cucu sulungmu. Ini kan, keturunan sah keluarga Hi. Ayah. Di perut Xiao Mo ada cucu sulungmu. Apa ayah mau dia nanti hidup bergantung pada orang lain? Xiao, sampai sekarang, kamu masih belum sadar salahmu? Salah? Aku salah di mana? Aku cuma memecat seorang sales yang tidak disiplin. Hishuren, kamu sampai sekarang masih belum paham. Sebuah perusahaan kalau tidak ada penjualan, tidak ada klien yang dikunjungi, tidak ada acara minum untuk menjalin hubungan, berjuang mati-matian membuka saluran, rencana sebesar apapun. Hanya omong kosong di atas kertas, istana di udara. Dan kamu, bahkan yang paling dasar, rasa hormat saja tidak mengerti, apalagi memimpin grup Hi. Diam, Hi Mingxian.
Giliranmu apa untuk menasihati aku? Aku hanya menyatakan fakta. Kamu sudah lama merencanakan untuk membuka jalan baginya, kan? Kamu memaksaku menikahi wanita bermarga Su itu. Ingin mengikatku dengan pernikahan. Satu rencana gagal, langsung merebut hak waris. Kamu begitu memihak, anak haramyu. Kamu anak durhaka ini. Kamu tahu tidak, Wan Shu sebenarnya siapa? Dia siapa? Masa putri orang terkaya? Ayah, jujur ku beritahu. Walaupun kamu memihak, tidak ada gunanya. Sekarang seluruh grup He, Bukan kamu saja yang berkuasa. Maksudmu apa? Aku sudah lama menjalin hubungan dengan pemegang saham perusahaan. Mereka semua yakin. Akulah penerus masa depan He. Sekarang kamu ingin menyerahkan perusahaan K orang luar. Mereka yang pertama tidak setuju. Kalau tahu diri, serahkan saja hak waris perusahaan kepadaku. Kalau tidak, jangan silakan pemegang saham yang meminta kamu pensiun dini. Baik. Kamu anak durhaka ini. Untuk merebut kekuasaan, berkolusi dengan pemegang saham. Aku benar-benar sia-sia membesarkanmu. Kolusi dengan pemegang saham? Ini semua untuk kebaikan He. Lebih baik daripada sekarang, memberi kekuasaan ke orang luar. Camus. Ayah. He Sharon. Kamu harus membuat ayah mati marah baru puas? Dia yang memaksaku. Siapa suruh dia memihak? Kamu anak haram ini. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya ku dapat. Apa salahku? He Sharon, kepalamu keras sekali. Paman He mencurahkan berapa banyak perhatian padamu. Dia menganggapmu sebagai satu-satunya penerus untuk dididik. Tapi kamu, selain menghamburkan curiga, berebut kekuasaan, kamu masih mengerti apa? Jangan sok suci di sini. Kalian semua satu tim. Bersekongkol merebut hak warisku. Ayah, kalau hari ini tidak menyerahkan hak waris padaku, aku akan... Kamu akan apa? Aku, He Zhenxiong. Sepanjang hidupku, kesalahan terbesar adalah memanjakanmu. Membuatmu jadi sombong dan sewenang-wenang, tidak bisa membedakan benar salah. Bahkan berkolusi dengan pemegang saham, melawan orang tua. Anak durhaka sepertimu ini tidak bisa ditoleransi keluarga He. Keluarga He tidak bisa menerimamu. Ayah, apa yang mau kau lakukan? Mulai hari ini, He Sharon tidak lagi menjadi anakku, He Zhenxiong. Dan tidak bisa mewarisi apapun dari grup He. Hubungan ayah dan anak kita. Sampai di sini. Putu total. Kau mau memutuskan hubungan ayah anak denganku? Aku ini anak kandungmu. Aku tidak punya anak, yang tidak punya hati nurani sepertimu. Hubungan ayah anak mereka putus. Apakah itu berarti hak waris grup He tidak ada hubungannya lagi dengan Tuan He kecil? Pantas saja ketua dewan memilih Tuan Imaxion. Ini benar-benar meninggalkan Tuan He kecil. Ya. Baiklah, He Cheng sayang. Kau memang kejam. Jangan kira dengan begini. Kau bisa mendapatkan apa yang kau mau. Para pemegang saham perusahaan sekarang mendukungku. Jangan harap mereka akan mendukung anak haram sepertimu ini. Kalau begitu, lebih baik kau tanya langsung pada mereka. Baiklah. Paman Zhang. Paman Li. Kalian datang tepat waktu. Ayahku ini sudah pikun. Mau menyerahkan perusahaan pada orang luar. Cepat katakan, kalian mendukungku, kan? Sharon. Perkataanmu itu salah. Keputusan ketua dewan pasti sudah dipertimbangkan matang-matang. Kami sebagai pemegang saham tentu sepenuhnya mendukung. Paman Zhang, apa maksudmu ini? Paman Li, katakanlah, kau pasti akan berpihak padaku, kan? Tuan Mingxian sangat berbakat. Tenang dan cakap. Dia yang mewarisi grup He. Saya tenang. Kalian, bukan hanya kami. Grup He, semua pemegang saham mendukung keputusan ketua dewan. Bukannya kalian sudah berjanji? Bukannya kalian sudah berjanji akan membantuku? Benar, para pemegang saham. Tuan N adalah ahli waris sah keluarga He. Apa kalian sudah dibohongi oleh seseorang?
Tuan He Kessel. Kami melihat dengan jelas. Setelah kamu pulang ke Indonesia, tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya mempromosikan orang dekat. Bahkan sistem kerja fleksibel, yang paling dasar, untuk divisi penjualan. Saja tidak kamu pahami. Hanya berdasarkan kesukaan pribadi, kamu memecat karyawan. Sungguh tidak bisa diandalkan. Aku melakukannya untuk memperbaiki budaya perusahaan. Seorang karyawan yang bahkan absensi saja tidak dipatuhi, meski performanya bagus. Jika tetap di perusahaan hanya akan jadi kutu busuk. Kutu busuk? Dalam setengah tahun terakhir, Nona Su telah mendapatkan order untuk perusahaan yang nilainya mencapai lebih dari setengah kinerja divisi bisnis. Kamu berani menyebutnya kutu busuk? Performanya bagus, lalu bisa seenaknya? Semua ini, yang Master An, demi kepentingan perusahaan. Issuren. Dulu kami memberimu sedikit muka. Semua itu karena menghormati Nona Su. Kamu pikir, kamu benar-benar punya kemampuan untuk meyakinkan para pemegang saham? Karena menghormatinya? Su Wanshu, meski kemampuannya hebat, dia hanyalah karyawan level tinggi. Apa haknya sehingga kalian memandangnya berbeda? Karena dia adalah putriku, Su Bubeng. Putrimu, lalu kenapa? Kamu pikir kamu siapa? Dia adalah orang terkaya di Jiangzhou, Shu Gobong. Orang terkaya di Jiangzhou? Berarti dia putri orang terkaya? Putri orang terkaya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu putri orang terkaya? Aku sudah memberitahumu sejak lama tentang identitasku. Hanya saja kamu sendiri tidak mau percaya. Meski kamu putri orang terkaya, kamu tidak boleh menindas orang seenaknya. Bahkan menghasut direktur untuk memutus hubungan dengan yang Master An. Aku menindas orang? Kalau begitu aku ingin bertanya, siapa yang memanfaatkan jabatan di perusahaan untuk menindas rekan kerja sewenang-wenang, melakukan korupsi dan menerima suap, dan bahkan berusaha menggunakan perusahaan bodong untuk mengalihkan keuntungan grup He, melakukan penggelapan pajak? Palsu, semua ini palsu. Uang yang kuberikan masih kurang? Kamu berani menggelapkan uang He juga? Yang Master An, jangan dengarkan omong kosongnya. Semua ini dia yang memalsukan. Yang Master An, kamu lupa? Aku sedang mengandung anakmu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang merugikanmu? Iya, Direktur He. Yang dikandung Xiaomu adalah keturunan keluarga He. Sayang, kamu yakin? Kamu benar-benar hamil? Laporan ini menunjukkan kamu sama sekali tidak hamil. Kamu ngomong sembarangan. Apa aku ngomong sembarangan? Kamu sendiri yang tahu di dalam hati. Perlu aku panggilkan dokter untuk memeriksamu sekarang juga? Hamil palsu. Bak tong sampah, susah diajak naik. Berani-beraninya pura-pura hamil. Bahkan kehamilannya saja palsu. Berani-beraninya menipuku. Bukan, Young Master He. Dengarkan penjelasanku. Ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku takut kau meninggalkanku, makanya aku... Xiaomu. Aku benar-benar buta. Sampai-sampai percaya pada perempuan pembohong sepertimu. Hei, orang-orang. Buang mereka keluar. Young Master He. Aku salah. Young Master He. Aku salah. Bawa pergi. Wanshu. Aku tahu aku salah. Aku yang tidak bisa membedakan. Termakan hasutan orang lain. Mari kita mulai lagi ya. Hishuren, penyesalanmu sekarang hanyalah karena kau tahu identitas asliku. Jika aku bukan putri orang terkaya, apakah kau masih akan mengatakan ini? Tidak, bukan begitu. Wanshu. Aku benar-benar tahu salahku. Menikahlah denganku. Aku akan menebusnya seumur hidup. Bagaimana? Hishuren, kau mau menikahiku lalu aku harus menerimanya? Sampai sekarang, kau masih merasa seluruh dunia harus berputar mengikutimu? Apalagi di hariku sekarang, hanya ada Mingxuan. Sharon. Dulu kan kau yang bilang terus-terusan tidak mau menikahi Wanshu. Kenapa?
Sekarang setelah tahu identitas aslinya, kau menyesal? Sayangnya, di dunia ini, tidak ada aturan seperti itu. Orang yang punya ikatan pertunangan dengannya. Seharusnya kamu cuma mengambil sisa-sisaku. Berdasarkan apa kamu? Hishuren. Dulu kamu anggap aku seperti sampah, sekarang baru datang menyesal. Tidakkah menurutmu itu lucu? Aku si Wanshu. Sama sekali tidak akan menikah dengan orang sepertimu. Ayah, tolong bantu bujuk Wanshu. Aku pasti nurut kata-katamu. Aku akan baik-baik pada Wanshu. Aku tidak akan sembarangan lagi. Ayah. Sekarang baru minta aku membujuk. Dulu aku sudah membujukmu begitu keras. Pernahkah kamu dengarkan? Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. Hubungan kita sebagai ayah dan anak sudah putus. Urus en mu. Aku tidak mau ikut campur. Kita benar-benar sudah menikah. Wanshu, aku bersumpah padamu. Aku akan selalu menjagamu. Tidak akan berpisah. Wanshu, tolong aku. Aku mohon. Hishuren, kenapa kamu di sini? Wanshu, lihatlah aku. Aku sekarang sangat sengsara. Ayahku tidak mengakuiku lagi. Aku juga punya banyak utang judi. Aku benar-benar sudah kehabisan akal. Tolong pertimbangkan. Kita pernah punya ikatan pertunangan itu. Tolong bantu aku ya. Aku mohon. Hishuren, jalan itu kamu yang pilih sendiri. Aku benar-benar sudah tahu salah. Aku yang tidak bisa membedakan orang hebat. Aku yang mulutnya kotor. Bantu aku lunasi utang judiku. Aku mau melakukan apapun untukmu. Aku mau jadi budakmu. Ya. Hishuren, kamu tidak menyesali semua yang telah kamu lakukan. Kamu hanya menyesali dirimu sendiri, kehilangan uang dan kekuasaan. Orang yang egois dan tidak bertanggung jawab sepertimu. Sekarang berakhir seperti ini, sepenuhnya adalah akibat ulahmu sendiri. Sudahlah. Mingxian, ayo kita pergi. Wanshu,